Halo teman-teman, selamat datang di channel Kode Ular. Kembali lagi bersama aku, Naila. Kali ini kita akan bahas tuntas mengenai konsep yang penting banget nih di coding, yaitu fungsi. Fungsi itu ibarat kotak peralatan ajaib yang bisa bantu kita nulis kode dengan lebih rapi, efisien, dan gampang diatur. Bayangin kamu punya banyak tugas yang perlu dilakukan berkali-kali. Daripada kamu nulis ulang kode yang sama dan itu pasti bikin capek. Nah, lebih baik dibungkus di dalam sebuah fungsi yang kalau mau dipakai tinggal kita panggil kembali fungsinya. Kenapa fungsi sangat digemari? Karena fungsi dapat digunakan kembali. Dengan fungsi kita hanya perlu menulis kode sekali dan dapat menggunakannya di mana saja. Ini mengurangi pengulangan kode. Dengan fungsi, kita memecah program besar menjadi program-program kecil sehingga mudah dipahami, diatur, dan dikelola. Kode yang terorganisir di dalam fungsi lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, terakhir, jika ada masalah, lebih mudah menemukan dan memperbaiki bug di dalam fungsi kecil daripada di seluruh program besar. Yuk aku contohin. Kita bakal buat fungsi sederhana dulu ya teman-teman. Def, lalu nama fungsinya diikuti dengan tanda kurung dan tanda titik 2. Lalu di bawahnya isi kodenya. Untuk memanggilnya kita bisa panggil nama fungsinya diikuti dengan tanda kurung. Lalu jalankan dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan buat fungsi dengan parameter. Kita langsung ubah dari sini aja teman-teman, kita buat fungsi sapa dengan parameter nama, lalu kita buat outputnya dengan parameter juga. Nah, untuk pemanggilannya kita perlu ngisi parameter di dalam tanda kurungnya dengan Naila, dan yang kedua Najen. Ini harus diisi ya teman-teman, karena kalau nggak diisi nanti bakalan error. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan menyesuaikan dengan nilai dari parameter yang kita isi tadi. Kemudian ada fungsi dengan parameter default. Contohnya kita akan set nama sebagai Naila dan umur 20. Kita akan print nama saya, nama, berumur, umur. Nah, untuk outputnya kita bisa panggil tanpa mengisi parameter. Nah, nanti terpanggilnya akan menyesuaikan dengan parameter default yang sudah kita setting. Kemudian kita juga bisa mengatur hanya mengisi parameter nama. Kita juga bisa mengisi hanya parameter umur. Lalu kita juga mengisi kedua parameternya. Coba kita jalankan. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian kita akan buat fungsi dengan return. Kita buat fungsi perhitungan dengan parameter A dan B. Lalu kita akan langsung hasil sama dengan A dikali B dan return hasil. Kemudian kita akan panggil fungsinya. Nah, fungsinya ini bisa kita panggil dengan mengisinya di dalam variabel seperti
Contohnya hasil 1 sama dengan perhitungan dan isi dari parameternya. Kita juga bisa langsung mengoutputkannya tanpa variabel. Print panggil fungsinya, lalu isi parameternya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil perhitungan dari 3 dikali 4 adalah 12. Nah, untuk hasil 1 kita bisa print juga hasil 1. Lalu kita jalankan. Nih, hasil 1 adalah 6. Nih, yang kedua hasil perhitungan dari 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian kita juga bisa return nilai atau variabel yang lebih dari 1. Nah, untuk memanggilnya kita juga harus gunakan variabel yang jumlahnya sama dengan returnnya. Nah, ayo kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya 150 adalah total data dan 30 adalah rata-rata data. Seperti yang udah aku jelasin, fungsi ini adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tunggal atau tugas terkait. Fungsi selalu dipakai karena berperan sangat krusial dalam dunia programming. Dan gak kalah penting, kita juga bakal bahas konsep scope. Ini tentang jangkauan atau wilayah di mana variabel-variabel yang kita buat itu berlaku. Kenapa penting? Karena dengan memahami scope dapat menghindari kita dari bug yang tidak terduga dan membantu kita menulis kode yang lebih terstruktur. Variabel lokal hanya dapat diakses di dalam fungsi di mana variabel tersebut didefinisikan dan tidak terbaca dari luar fungsi. Variabel lokal seumur hidup fungsi karena dibuat saat fungsi dijalankan dan dihancurkan saat fungsi selesai dieksekusi. Ini contohnya. Kita buat satu fungsi dulu, fungsi tampil pesan, yang isinya ada variabel lokal. Lalu kita coba buat fungsi lain untuk akses variabel lokal tadi. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, error karena variabel pesan ada di fungsi lain.
Jadi kita komen dulu biar nggak mengganggu. Lalu kita coba panggil dari luar variabel pesannya, print pesan. Nah, ini error. Coba kita panggil fungsinya, lalu kita jalankan. Nah, kalau dipanggil fungsinya itu baru bisa. Kalau kita langsung akses variabel lokalnya dari luar fungsi, maka akan terjadi error. Sekarang kita lanjut ke global scope. Berbeda dengan local scope, global scope dapat diakses di mana saja karena didefinisikan di luar fungsi. Contohnya seperti ini. Jadi, scope di dalam Python mengacu pada jangkauan atau area di mana variabel-variabel yang kita buat dapat diakses atau terlihat di dalam program. Dalam kata lain, scope menentukan di mana variabel eksis dan dapat digunakan. Sekarang kita akan buat variabel global. Lalu kita buat fungsi untuk akses variabel globalnya. Lalu kita buat fungsi lain untuk mengubah variabel global. Nah, kalau kita mau ngubah, kita harus pakai keyword global untuk narik si variabel globalnya ke dalam fungsi. Lalu kita coba akses print global var untuk variabel global yang pertama kita deklarasi. Lalu kita panggil fungsi sapa. Kemudian kita panggil fungsi ubah global variabel untuk mengubah variabel globalnya. Lalu kita panggil kembali fungsi sapa. Coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat setelah variabel global diubah menjadi dunia, saat fungsi lain dijalankan, maka global variabelnya sudah berubah menjadi dunia. Sekian dulu materi hari ini, semoga dapat dipahami. Apabila teman-teman masih kurang paham, bisa tanya di kolom komentar.